Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mel Febriana Aljundi dari jurusan Teknik Arsitektur akan menjelaskan tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan 5M dan melaksanakan vaksinasi di era pandemi ini. Pada Desember 2019, dunia digemparkan dengan munculnya kasus COVID-19 atau Coronavirus Disease. Karena penyebarannya sampai ke seluruh belahan dunia, Badan Kesehatan WHO mengkategorikan penyebaran virus ini sebagai pandemi global. Oleh karena itu, perlu adanya pemutusan rantai penyebaran virus dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dan melakukan vaksinasi. Karena seperti yang kita tahu bersama, saat ini belum ada obat yang bisa 100% mencegah tubuh kita dari virus COVID-19. Ditambah tingginya kasus selama beberapa bulan terakhir, dikarenakan munculnya varian baru yang membuat penularan semakin tinggi. Lalu adanya peningkatan mobilitas karena masih abainya masyarakat kita pada COVID-19 dan melonggarnya protokol kesehatan. Akhir-akhir ini pun kita sering mendengar tentang sindrom badai sitokon, yaitu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh memproduksi terlalu banyak sinyal inflamasi dan kadang akan menyebabkan kegagalan organ atau menyebabkan kematian. Penyebaran virus corona bisa dikurangi dengan menerapkan 5 hal berikut. Yang pertama, memakai masker. Dengan memakai masker, mampu menekan penyebaran COVID-19 karena virus ini menyebar melalui air liur dan masker mampu membantu menghalanginya. Jangan lupa, menggunakan masker yang benar adalah yang menutupi hidung dan dagu, serta mengganti masker per 4 jam atau jika sudah lembab. 2. Mencuci tangan. Hampir semua kontak fisik yang kita lakukan sehari-hari menggunakan tangan. Jadi dengan mencuci tangan dapat menghilangkan virus yang menempel sehingga mencegah penularan seperti ketika berjabat tangan dengan orang. Makanya, jangan lupa cuci tanganmu setelah memegang benda atau setelah keluar rumah. Kamu juga bisa membawa hand sanitizer ketika berada di luar. Yang ketiga, menjaga jarak. Seperti yang kita ketahui bersama, COVID-19 dapat menyebar melalui droplet, yaitu percikan cairan yang keluar dari saluran pernafasan ketika kita berbicara, batuk, atau bersin. Karena itu, COVID-19 dapat dengan mudah menular ketika berinteraksi dalam jarak dekat. Oleh karena itu, jaga jarak minimal 1,5-2 meter ketika berada dalam kendaraan atau ruangan. 4. Menghindari kerumunan. Kerumunan manusia tidak bisa kita pastikan bahwa semuanya dalam kondisi yang sama. Berdasarkan data Satgas COVID-19, 7% pasien yang dirawat di Wisma Atlet adalah orang yang membatasi aktivitas di luar rumah, namun pasien tersebut tertular virus corona dari anggota keluarga yang kerap kali beraktivitas di luar rumah. Lalu yang terakhir adalah membatasi mobilitas. Salah satu faktor masifnya angka COVID-19 dikarenakan tingginya aktivitas warga. Kamu dapat membatasi kegiatan di luar rumah dengan belajar, atau bekerja, atau melakukan kegiatan lainnya di rumah. Jika kamu merasa bosan, kamu bisa melakukan hal-hal menyenangkan seperti menonton film, bermain game, berolahraga, atau melakukan Skype dengan teman. Jadi, jika dirasa tidak terlalu penting, tidak perlu berkegiatan di luar rumah. Selain mematuhi protokol kesehatan 5M, masyarakat pun dihimbau untuk melakukan vaksinasi. Fungsi vaksin adalah untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Lalu dalam rangka mencapai herd immunity, maka sekitar 70% dari populasi harus sudah divaksin. Itulah mengapa kita harus bekerja sama mengikuti program vaksin yang sudah direncanakan pemerintah. Ada 6 jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. Yang pertama ada Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Novavax. Dan tak perlu takut atau ragu untuk vaksin, karena pemerintah menyiapkan vaksin yang aman dan efektif yang disarankan oleh WHO, IKG, para ahli, serta Badan POM. Tentu vaksin ini aman karena sudah melalui beberapa tahapan uji klinis. Jangan lupa juga, sebelum melakukan vaksinasi, pastikan tubuh kamu sehat dan tanyakan pada dokter yang bertanggung jawab apakah kamu memiliki kontraindikasi untuk melakukan vaksinasi. Ada beberapa persyaratan bagi penerima vaksin. Yang pertama, vaksin dapat diberikan bagi mereka yang sudah sembuh dari COVID minimal lebih dari 3 bulan. Yang kedua, berusia di atas 18 tahun. Yang ketiga, lansia.
Namun, ada beberapa kriteria yang harus dimiliki bagi lansia di atas 60 tahun. Seperti apakah mampu untuk menaiki 10 anak tangga, sering merasa kelelahan, kesulitan berjalan, penurunan berat badan drastis dalam setahun terakhir. Yang keempat, tidak sedang dalam kondisi hamil atau sedang dalam merencanakan program kehamilan. Yang kelima, diperbolehkan bagi ibu menyusui. 6. Memiliki tekanan darah di bawah 180/110 mm merkuri. Jadi, bagi penderita hipertensi diperbolehkan melakukan vaksinasi dengan catatan tidak memiliki tensi di atas atau di batas 180/110 mm merkuri. Yang ketujuh, tidak memiliki penyakit kronis seperti asma atau gagal ginjal. Tetapi jika terkontrol, bisa mendapat surat rekomendasi dari dokter untuk mendapat persetujuan melakukan vaksinasi. Lalu, bagi penderita TBC pun, yang sudah mendapat pengobatan lebih dari 2 minggu juga bisa mendapat vaksinasi COVID-19. 8. Untuk orang yang memiliki riwayat alergi, diharuskan divaksin di rumah sakit. Namun, jika terjadi reaksi di dosis tahap pertama, maka pada dosis tahap kedua tidak diberikan. Yang kesembilan, bagi penderita autoimun sistemik, gangguan pembekuan darah, defisiensi imun, atau penerima transfusi, diharapkan berkonsultasi terlebih dahulu. 10. Penderita kanker pun yang sedang menjalani terapi diwajibkan mendapatkan surat keterangan dari dokter. Lalu, penderita epilepsi bisa diberikan jika keadaan terkontrol. Yang ke-11, bagi penerima vaksin, selain vaksin COVID-19, harus memberikan jeda minimal 1 bulan setelah mendapat vaksin COVID-19. Yang terakhir, bagi penderita HIV/AIDS, diperbolehkan untuk melakukan vaksinasi. Dan jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan 5M. Bukan berarti, walaupun kamu sudah divaksin, kamu abai dalam memperhatikan protokol kesehatan. Jadi, ayo cegah penyebaran COVID-19 dengan 5M dan melakukan vaksin. Pemerintah menjamin keamanan, mutu, dan efektivitasnya. Saya juga menghimbau kepada masyarakat agar kita tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari pakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan pakai sabun. Agar dapat mengakhiri pandemik ini secara bersama-sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu tidak perlu dipertentangkan. Jika PPKM Mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya, PPKM Mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin, segera ambil. Jangan ada yang menolak. Karena agama apapun tidak ada yang melarang vaksin. Ini demi keselamatan kita. Vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini. Kita harus mencapai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi. Maka sebelum itu tercapai, kita harus tetap berdisiplin dan menjaga diri, terutama memakai masker. Dan saya minta satu hal yang sederhana ini, tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan wabah ini. Semua orang harus berperan serta, semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Sekian penjelasan tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.